Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Ardiningsih, kelas malam dengan nomor induk mahasiswa 109200940055. Saya di sini ingin mempresentasikan sistem informasi akuntansi tinjauan sekilas untuk yang minggu pertama. Saya mendapatkan NIM ganjil dan saya ingin mempresentasikan yang minggu pertama. Apakah itu SIA? SIA itu adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Sistem hampir selalu berdiri dari beberapa subsistem kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar. SIA adalah sekumpulan sumber daya seperti manusia, peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya yang menjadi informasi. SIA itu terdiri dari 5 komponen, yaitu orang-orang, prosedur-prosedur, data, software, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi. Apa sih SIA itu? SIA itu memenuhi 3 fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Mengapa sih mempelajari SIA? Di dalam Statement of Financial Accounting Confess nomor 2 The FAPS mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Mengapa mempelajari SIA? Ya karena bukan hal yang mengherankan apabila Komisi Perubahan Pendidikan Akuntansi dan untuk SIA tersebut itu kita di dalam pemahaman yang kuat atas mahasiswa itu memberi dalam 3 konsep dasar, yaitu pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan, sifat perencanaan, pemakaian, dan implementasi SIA. Yang ketiga itu pelaporan informasi keuangan. Mengapa mempelajari SIA? Ada pemahaman cara sistem akuntansi itu bekerja. Yang pertama itu bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi, bagaimana mengumpulkan data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka, dan bagaimana cara memastikan kesediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut. Kita masih mempelajari mengapa melajari sistem informasi akuntansi. Para auditor perlu memahami sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Alternatif lainnya adalah Anda mungkin ingin menspesialisasikan diri pada perpajakan. Jika demikian, Anda perlu memahami tentang sistem informasi akuntansi klien Anda agar dapat percaya bahwa informasi yang disebut itu perencanaan dan pemenuhan syarat pajak untuk lengkap dan akurat.
Di sebuah penelitian survei yang dilakukan oleh The Institute of Management Accountancy atau disebut IMA menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi adalah suatu aktivitas paling penting yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan. Teknologi informasi dan strategi perusahaan. Penelitian survei yang sama yang dilakukan The Institute of Management Accountants atau IMA juga menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan paling penting kedua yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan adalah perencanaan strategis jangka panjang. Dalam perancang Certificate Information Technology Professional atau yang disebut CITP mengidentikan para CPA yang melakukan pengetahuan luas dalam bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Spesialisasi baru CITP ini mencerminkan pengakuan ICPA atas pentingnya teknologi informasi dan hubungannya dengan akuntansi. Ada 10 kegiatan kerja yang paling penting yang dilakukan oleh para akuntan. Yang pertama itu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 2. Perencanaan strategis jangka panjang. 3. Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan. 4. Konsultasi internal. 5. Anggaran jangka panjang. 6. Analisis keuangan dan ekonomi. 7. Perbaikan proses. 8. Sistem dan operasional. 9. Evaluasi kinerja. Dan 10 yang terakhir itu analisis pelanggaran dan profitabilitas produk. Nah, ini gambaran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem informasi akuntansi. Dari budaya organisasi ke strategi itu berpengaruh banget ke sistem informasi akuntansinya dan ke teknologi informasinya. Jadi faktor-faktor mempengaruhi perencanaan CI ini itu sangat mempengaruhi banget gitu untuk dipelajari dalam sebuah sistem informasi akuntansi, dari budaya organisasinya, strateginya yang harus kita pelajari dalam teknologi informasinya itu. Peran SIA tuh apa aja sih? Peran SIA itu kebanyakan organisasi bertujuan untuk menjadikan nilai untuk pelanggan mereka. Sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari biaya produk atau jasa. Dan rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama primary activity yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggan, yaitu dari logistik. Ini adalah gambaran aktivitas utama dari SIA yang tadi rantai nilai. Ada 5 aktivitas utamanya, yaitu pertama logistik, lingkar dalam, operasi, logistik lingkar luar, pemasaran dan jualan, dan pelayanan. Untuk rantai nilai, ada 4 aktivitas pendukung dalam rantai nilainya yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah ini untuk 4 yang rantai nilai dari rantai nilai yang 5 aktivitasnya itu. Yang sebelumnya yang tadi ditampilkan. Nah, yang ini yang rantai nilai yang ada 4 yaitu infrastruktur perusahaan, teknologi, sumber daya manusia, pembelian dan penggadaan. Nah, sistem nilai itu seperti apa sih? Seperti konsep rantai nilai dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi dengan para pemasok, distributor, dan pelanggan. Rantai nilai
perusahaan dan rantai nilai para pemasok, distributor, dan pelanggannya bersama-sama membentuk sistem. Nah, ini tampilan untuk rantai persediaan. Persediaan itu ya kita menyediakan apa di perusahaan kita, seperti kayak misalnya barang-barang yang tersedia di perusahaan kita untuk dimasukin ke pabrik, distributor. Nah, nanti hasilnya itu akan sampai kepada konsumen, yang berarti kita membeli seperti kayak di warung, seperti itu. Terus bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi? SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kelima aktivitas yang tadi itu untuk rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi juga? Ini lanjutan yang tadi, SIA dapat menambahkan nilai bagi organisasi dengan cara memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dan menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, berbagai pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai persediaan. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Apakah informasi itu? Informasi itu menyampaikan suatu informasi yang berupa akurat, yang lebih data yang telah diatur untuk diproses, memberikan nanti pengambilan keputusan yang tepat. Oke, kita harus memberikan informasi itu yang akurat dengan keadaan seperti itu. Nah, ini adalah contoh kebutuhan data untuk setiap kegiatan. Nah, kita tuh setiap kegiatan tuh pasti membutuhkan data kan. Nah, untuk setiap kegiatan biasanya tuh datanya itu berbeda, kayak misalnya contohnya itu kayak transaksi jualan. Nah, transaksi jualan itu setiap kegiatan kan kayak persediaan, penjualan, terus pelanggan, ada tenaga penjual. Nah, kalau untuk kegiatan pembayaran itu uang tunai, membayar, terus ada kasir, ada pemasoknya juga. Seperti itu. Nah, data informasi yang serta mengambil keputusan. Ini untuk karakteristik informasi yang berguna, kayak relevan, andalan, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi. Apakah pengambilan keputusan itu mengambil keputusan melibatkan langkah-langkah berikut? Nah, untuk mengambil keputusan data dan informasi, itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu identifikasi masalahnya. Yang kedua itu memilih metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Yang keempat, menginterpretasikan keluar model tersebut. Yang kelima, mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada. Yang keenam, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya. Nah, keputusan itu dapat dikategori itu ada 2. Tingkat struktur yang ada atau berdasarkan lingkupnya. Nah, struktur yang itu ada 2 untuk, dan ini struktur keputusan terstruktur, bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat delegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contohnya, keputusan yang dapat memberikan kredit di para pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit
pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan yang terstruktur seringkali dapat otomatisasikan. Keputusan semi-struktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal, sebagai contoh menetap anggaran pemasaran untuk suatu produk baru. Nah, ini masih dalam masuk struktur keputusan. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang atau rutin. Contohnya memilih sampul depan sebuah majalah. Nah, ini untuk ruang lingkup keputusan. Ruang lingkup keputusan itu berdasarkan pengaruhnya terdapat macam-macam jenis ruang lingkup keputusan. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian efektif dan efisien atas sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sistem informasi akuntansi dan strategi korporat. Perkembangan baru dalam teknologi informasi cenderung pada perencanaan sistem informasi akuntansi. Apa tuntutan dasar yang dibutuhkan untuk menilai biaya dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi yang baru? Nah, untuk teknologi informasi dan strategi yang baru itu memperkembangkan pengertian dasar dari strategi perusahaan, bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk pengadaan strategi organisasinya tersebut, bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan kesempatan untuk memodifikasi strategi yang ada. Karena fungsi sistem informasi Asia dalam sebuah organisasi itu, maka seharusnya dirancang untuk merefleksikan nilai dari budaya organisasi tersebut. Nah, strategi dan posisi strategi. 2. Strategi dasar bisnis. Yang 1. Strategi biaya rendah. Nah, strategi biaya rendah itu ya kita mempunyai strategi yang semampu kita, yang biayanya tidak terlalu tinggi dan juga yang bisa kita jalani. Nah, yang kedua itu strategi diferensiasi produk dan jasa. Nah, strategi ini kita bisa kita berjualan gitu, memilih suatu produk. Kita mempunyai produk seperti misalnya kita berjualan makanan, stay homemade, dan atau kita mengambil dari pabrik bisa, atau dari agen-agen untuk dijual, atau kita mempunyai bakat menggambar, bisa kita menggambar dan berjualan. Nah, itu bisa jadi untuk strategi. Nah, 3 posisi strategi dasarnya. 1. Posisi strategi berdasarkan keanekaragaman. 2. Posisi strategi berdasarkan kebutuhan. 3. Posisi strategi berdasarkan akses. Nah, strategi dan posisi strategis. Sistem informasi akuntansi, suatu organisasi memakai peran penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Pengumpulan data tiap aktivitas, pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengkoordinir, mengatur aktivitas pekerjaannya. Apakah nilai informasi itu? Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Peran SIA apa sih? Peran sistem informasi akuntansi, internet menjadikan strategi lebih penting dari sebelumnya. Sistem
Enterprise Resource Planning dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini karena mereka mengintegrasikan seluruh aspek operasi setiap dengan sistem informasi akuntansi. Kunci utama dari fitur sistem Enterprise Resource Planning adalah integrasi dalam keuangan dan non-keuangan operasional. Nah, untuk minggu pertama, saya menjelaskan minggu pertama ini sudah selesai untuk tinjauan menyeluruh informasi sistem informasi. Itu presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kesalah kata atau kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Saya Aini Ariningsi dari kelas malam. Sudah selesai untuk presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.